Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dunia kita ini sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau kita sudah belajar, kemudian kita sudah mengenal iman, sudah mengenal manhaj salaf, kok masih ragu terhadap konsep Allah bagi rezeki dan bagi dunia, ya Allah, malu kita sama dulu ketika kita masih janin. Antum tahu Makhul? Makhul itu ulama, salah satu ulama di antara para salafus saleh, namanya Makhul rahimahullah ta'ala. Makhul itu pernah berkata gini loh, dan kata-katanya itu Masya Allah indah betul. Makhul itu mengatakan, kalau ada orang yang sudah gede, lalu kemudian dia masih ragu terhadap konsep dunia, harusnya dia merenung bagaimana dulunya ketika masih janin dan ketika masih bayi. Kata Makhul. Kok bisa? Iya. Orang itu ketika masih dalam janin, di dalam rahim ibunya, Masya Allah, dari mana kemudian dia itu mendapatkan rezekinya? Janin itu mendapatkan rezekinya itu apa? Dari jalur siklus bulanan ibunya yang ditutup oleh Allah ketika dia hamil. Masya Allah. Yang biasanya siklus bulanan tiap bulan itu loh, yang mana perempuannya aja merasa jijik melihat darahnya sendiri. Ternyata Allah memberikan rezeki bagi janin di dalam perut ibunya. Diberikan apa? Yaitu adalah diberikan rezeki untuk janin itu dari jalur siklus bulan ibunya. Makanya wanita hamil, kata Makhul, ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Kemudian menjadi apa? Saripati yang disedot sama janinnya di dalam perut ibunya. Masya Allah. Janin tenang atau enggak tenang ketika di dalam perut ibunya? Tenang. Enggak ada janin di USG gitu, terus kemudian janinnya pusing, gelisah. Dokternya ngomong ini janinnya gelisah bu, memikirkan menu hari ini. Enggak ada. Enggak ada, kata Makhul, itu enggak ada. Tenang dia. Kemudian dia lahir, kata Makhul. Ketika lahir, dia nangis. Fahuwa yabki. Kenapa dia yabki? Li istingkari makanihil jadid. Kenapa kok dia nangis bayi itu? Kata Makhul, li istingkari makanihil jadid. Dia mengingkari tempatnya yang baru. Kemudian pusernya sudah putus dari ibunya. Makanya dia sempat khawatir, nangis. Kenapa? Mengingkari tempat yang baru. Tapi nangisnya sebentar. Jalur rezeki yang tadi dibuka, yang tadi ditutup, dibuka oleh Allah jadi darah nifas. Tapi dinaikkan oleh Allah menjadi air susu bagi ibunya. Dan air susu itu tidak pernah keluar kecuali apa? Hamil dan ketika mengandung. Maka ketika anak itu nangis, kemudian didekap oleh kemudian ibunya, diam dia. Ada nggak bayi itu kemudian cemas ketika nyusu, sembari dia ngelirik kanan, ngelirik kiri? Nggak ada. Dia tenang dia. Saya ini bingung. Saya ini di depan ustadz atau di depan anak SMP ini. Maka kemudian ketika kemudian dia mengandung, kemudian dia lahir, disusui sama anaknya. Tenang nggak bayi itu? Tenang. Bahkan ketika bayi itu baru jalan 1 hari, 1 tahun, 2 tahun, tenang dia. Nggak pernah mikirin. Dunia itu nggak pernah, dia tenang banget, hidupnya itu tenang banget itu. Pernah nggak kemudian dia mikirkan itu hutang bapaknya? Nggak ada. Masuk ke rumah, kemudian anak kita baru 3 tahun mikir gini, kenapa anak mikir hutang bapak? Nggak ada. Nggak ada. Dia tenang banget, walaupun bapaknya utang 200 juta, anaknya tetap melihat martabak, minta martabak, Pak. Lah bapaknya juga tidak berani nolak, nak bapak punya utang 200 juta kok kamu minta martabak. Enggak tega juga ngomongnya. Kenapa? Karena itu dunia dia. Makanya kalau kemudian kita sampai dalam kehidupan sudah jadi ikhwan, sudah ngerti, kok masih kemudian memikirkan hal yang haram, sudah ada fatwanya, para ustaz sudah memberikan arahan, ini tidak boleh loh, ini syubhat loh, ya kok kemudian kita kurang yakin sama Allah, loh kita ini nggak kenal Allah berarti. Makanya kita kalah dengan pedagang buah di Afrika. Pedagang buah di Afrika itu gimana? Pedagang buah di Afrika itu buahnya hanya beberapa gelintir di atas gerobak yang sangat sederhana. Kemudian rodanya itu roda kayu. Tapi antum tahu nggak, ada salah satu tulisannya itu yang menggambarkan akidah. Apa tulisannya? Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut menjadi miskin kalau saya itu hamba dari Zat yang maha kaya. Sumber keresahan dan kegelisahan kita tentang dunia itu apa? Karena kita tidak mengenal tentang Zat yang kita sembah, tidak paham.
Makanya kadang-kadang kita ini kalah imannya dengan apa? Preman. Preman tuh Pak, saya tuh pernah ya dapetin ada preman kecil nonjokin preman gede. Ketika saya akan ngadain daurah di salah satu kota, udah lama lah, ini di Solo kalau tidak salah itu, 7 tahun 6 tahun yang lalu lah, ketika mau ke pondok. Ternyata ketika saya turun di Tirtonadi, ikhwan yang mau jemput saya, itu kemudian saya telat, saya lihat ada preman kecil nonjokin preman gede. Tapi preman gede yang ditonjokin tuh diem aja semuanya. Saya mikir ini preman mantep banget ya, kurus-kurus, tungkring. Tapi kok berani preman yang gede? Ikhwannya datang jemput saya tanya, "Akhi, bentar." "Ya Ustaz, itu siapa ya preman kecil itu?" "Udah Ustaz, biarin aja." "Enggak, saya pengen tahu siapa." "Itu anaknya preman senior." Antum ketawa dulu, nggak ngerti maksudnya cerita lo ya. Kemudian berani nempeleng itu. Karena apa? Karena preman-preman yang gede itu nggak berani sama bapaknya. Loh, saya cuma mikir, loh kalau preman yang tungkring, dia yakin sama bapaknya bahwasanya bapaknya itu nanti akan nolong dia. Loh, kita ini hambanya Allah kok nggak yakin Allah itu akan berikan rezeki sama kita. Maaf loh, berarti kita ini kalah imannya dengan preman ketika dia yakin sama bapaknya. Antum tahu nggak cheerleader? Tahu cheerleader kan? Cheerleader yang hahaha hihi huhu itu loh, yang biasanya basket itu loh. Itu ternyata saya pernah ngeliat ada cheerleader dulu di SMP, dulu saya SMP. Itu kemudian cheerleader itu sampai membentuk piramida hidup ke atas sana. Tahu kan? Paling atas. Yang paling atas nanti melakukan tindakan ekstrim. Apa tindakan ekstrimnya? Dia menjatuhkan ke belakang. Padahal di bawah itu tanah itu apa? Lantainya itu lantai beton. Kalau kena kepala, pecah kepala. Tapi kenapa dia yakin menjatuhkan dirinya dari ketinggian semacam itu? Karena dia yakin temannya itu tidak akan ninggalin dia makan mie ayam ketika dia menjatuhkan dirinya. Kita ini, makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan, dinukil oleh kemudian Imam Ibnu Rajab itu. Dikatakan sumber keresahan itu adalah ketika kita bersandar sama Allah tetapi kita tidak kenal sifat-sifatnya Allah. Padahal salah satu sifatnya Allah itu apa? Rozak. Makanya kalau kita belajar ini, maaf loh, tidak perlu kita nyenggol yang haram, tidak perlu nyenggol yang syubhat, akhi. Kenapa? Itu yang menjadikan perjuangan kita susah mendapatkan kemenangan. Kenapa? Ketika kemaksiatan masih kita makan. Kan tadi kita nyampaikan, salah satu dosa yang paling cepat ngeluarin orang dari surga itu apa? Makanan. Nabi Adam itu hanya makan 1 gigitan buah tok. 1 gigitan tok loh, akhi. Nabi Adam tidak minta nambah itu buahnya. Nambah dulu ya Allah. Enggak. 1 gigitan langsung Allah turunkan. Padahal itu cuma 1 gigitan. Nabi Adam tidak berzina, Nabi Adam tidak membunuh, Nabi Adam tidak ngapa-ngapain Hawa. Nabi Adam cuma makan 1 gigitan buah, tapi cukup bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena masalah perut itu bukan masalah yang kecil di sisi Allah. Ya, makanya kita harus paham. Makanya kita diberikan penerangan itu sama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang akhirnya jadi ulama setelah beliau bertaubat ketika beliau itu peminum khamr. Itu pernah beliau itu ketika makan, kemudian ada kucing yang dekat sama beliau. Saat itu Malik bin Dinar itu ngambil potongan daging, dikasihkan daging itu kepada kucing itu. Kucing itu hanya gigit tak, akhi, digigit tak. Setelah itu dibawa pergi. Malik bin Dinar kan mikir, Masya Allah, kok ada ya kucing dikasih daging nggak dimakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar? Dibuntutin itu kucing tersebut sampai keluar dari rumahnya Malik bin Dinar. Terus ditelusuri itu. Kemudian ternyata daging itu ditaruh di depan sebuah lubang. Kemudian Malik bin Dinar itu yatasa'al fidihnihi. Yatasa'al itu dia bertanya-tanya sama perasaannya. Ini lubang apa ya? Kok sampai kucing rela mematikan fitrahnya untuk makan daging itu dan kemudian dikasihkan di depan lubang itu? Tidak lama Allah jawab. Apa yang Allah jawab? Keluar ular itu dalam keadaan tua, kemudian matanya buta. Kelihatan dari kulitnya ular itu dan kelihatan dari matanya yang buta. Ngendus-ngendus dagingnya, dimakan dagingnya, masuk lagi ke dalam. Malik bin Dinar ketika melihat itu gemeter ya. Dan kemudian berkata apa? Kalau kemudian rezeki ular di dalam lubang tua dan kemudian buta, ternyata diatur rezekinya melalui seekor kucing yang fitrahnya kucing itu tidak pernah dekat sama ular. Tapi Allah matikan fitrahnya kucing sementara hanya untuk mengalirkan daging itu. Bagaimana dengan orang yang beriman?